Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Sudraja. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ataupun memaparkan mengenai nilai-nilai dasar PNS, yaitu komitmen mutu. Komitmen mutu merupakan janji individu ataupun kelompok dilaksanakan dalam suatu perbuatan di mana menghasilkan suatu produk atau jasa yang sesuai dengan standar pelayanan atau standar kelayakan. Di dalam komitmen mutu terdapat unsur-unsur, diantaranya ada efisiensi, efektivitas, inovasi, dan mutu itu sendiri. Berkaitan dengan efisiensi dan efektivitas, kalau kita bandingkan tahun sekarang dengan tahun-tahun sebelumnya, itu sangat berbeda jauh, di mana tahun-tahun sebelumnya pengiriman surat masih melalui pos ataupun melalui merpati yang diterbangkan ataupun ada kentongan di dalam di pos ronda. Di zaman sekarang itu sudah berubah semua. Berarti komitmen mutunya sudah meningkat. Zaman sekarang sudah ada telepon, sudah ada internet, sudah ada email, sehingga komunikasi semakin lancar dan semakin baik. Kita juga di dalam komitmen mutu harus meningkatkan kondisi lingkungan atau kultur lingkungan yang lebih baik. Dalam artian pada saat kita berdinas atau di lingkungan tempat kita bekerja, kita harus memberikan atau menumbuhkan kultur yang baik. Di antaranya itu ada disiplin waktu, kedatangan jangan terlambat, jangan sampai kesiangan, terus kemudian adanya antrian di dalam pendaftaran, melaksanakan tugas secara bersungguh-sungguh, bukan main pada saat bertugas, bukan malah bermain game ataupun tiduran, memberikan informasi yang akurat dan jelas kepada masyarakat. Kemudian berkaitannya dengan komitmen mutu. Komitmen mutu itu harus kita jaga dengan cara apa? Kita harus meningkatkan dari tujuannya. Terus perannya harus tetap, perannya harus meningkat, prosedur pelayanan atau proses pelayanannya harus meningkat, relationship hubungan kita satu dengan tenaga kesehatan yang lain, satu tenaga dengan tenaga yang lainnya harus meningkat dan harus tetap, minimal harus tetap. Begitu juga dengan kepemimpinan, rasa tanggung jawabnya juga harus meningkat. Komitmen mutu itu diawasi atau dikontrol. Biasanya ada SP, ada ganti rugi, ada jaminan, ada pengaduan pelayanan publik atau tingkat kepuasan pasien, atau ada pelaporan ke ombudsman sendiri. Terus berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi capaian dari produk atau kualitas mutu, itu ada inovasi. Kita harus sebagai ANS harus bisa berinovasi, membuat strategi baru untuk menciptakan komitmen mutu yang lebih baik. Ada kerjasama antar tenaga kesehatan ataupun tenaga karyawan yang lain, adanya quality control, ada responsif, terus ada kualitas, efektivitas, dan efisien, serta kepastian mutu. Nah, berkaitan dengan itu, apabila kita menganalisis kualitas mutu berdasarkan Fishbone, misalkan kita di dalam pelayanan puskesmas, untuk mencapai pelayanan puskesmas yang prima, itu tentunya dimulai dari rencananya apa saja, terus pengawasannya oleh siapa saja, terus adanya perbaikan mutu, adanya sosialisasi di lingkungan sekitar puskesmas untuk menciptakan kualitas mutu yang lebih baik. Terus kita mengimplementasikan dari setiap karyawan itu, kita tugasnya sesuai tupoksi masing-masing. Kita tugasnya apabila dokter di bagian pengkajian pasien, terus ada bidan, ada perawat sesuai dengan tupoksinya masing-masing, sehingga nanti menghasilkan outcome di mana puskesmas tersebut mempunyai nilai komitmen mutu yang meningkat atau yang lebih baik. Komitmen mutu pada dasarnya sekarang sudah beralih dari yang dahulu berorientasi kepada peraturan, kita harus berorientasi kepada publik. Cara bekerja, rutinitas, dan
asal-asalan, menjadi orientasi kepada mutu, bekerja secara baik dan benar dan profesional. Nah, berkaitan mengenai komitmen mutu di pelayanan farmasi di puskesmas, saya memberi contoh yaitu ketersediaan obat di pelayanan farmasi di puskesmas dengan tujuan pasien yang berobat ke puskesmas tidak lagi membeli obat di luar. Jadi semua obat tercover di puskesmas. Tujuannya seperti itu. Perannya siapa saja yang terlibat di dalam itu? Ada dokter, ada perawat, ada bidan, ada apoteker. Semuanya bersatu padu berkoordinasi untuk merancang kebutuhan penggunaan obat di puskesmas. Kemudian prosesnya kita meminimalisir penggunaan obat-obatan yang sekiranya tidak terlalu sering digunakan. Kita meminta permintaan dalam jumlah sedikit. Sedangkan untuk obat-obatan yang sering keluar, kita perbanyak permintaan ke dinas kesehatan. Kemudian mengenai hubungannya antara dokter, perawat, bidan, dan apoteker saling berkesinambungan, saling membuat sistem supaya nantinya pelayanannya lebih optimal. Leadershipnya, kepemimpinannya harus mempunyai rasa tanggung jawab masing-masing sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Tujuannya nanti itu tadi, si pasien yang berobat ke puskesmas tidak perlu membeli obat ke tempat yang lain. Nah, berkaitan dengan tersebut, komitmen mutu itu akan tercapai apabila kita berorientasi pada new public service, yaitu melayani warga, masyarakat, bukan lagi pelanggan, mengutamakan kepentingan publik, lebih menghargai kewarganegaraan daripada kewirausahaan, berpikir strategis dan bertindak demokratis, menyadari bahwa akuntabilitas bukan sesuatu yang mudah, melayani daripada mengendalikan, serta menghargai orang, bukannya produktivitas semata. Nah, semua kesimpulannya dari semua itu, komitmen mutu akan tercapai bila mana kita sadar akan nilai-nilai nasionalisme, mengamalkan nilai-nilai Pancasila, melakukan inovasi-inovasi, menjalankan tugas secara efektivitas dan efisien, melakukan hal-hal yang tadi saya sampaikan, yaitu berorientasi kepada new public service. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.